Jokowi kuasa 6 tahun, anaknya punya 60 perusahaan, investasi ratusan miliar. Kebanyakan itu setoran dari taipan-taipan yang bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang saya hormati, sejak ditendang Jokowi dari istana dalam posisinya sebagai Menko Kemaritiman pada tahun 2016 yang silam, Rizal Ramli alias RR tampaknya belum juga bisa move on. Ia berbalik menjadi tukang nyinyir dan masuk barisan sakit hati yang tak pernah berhenti menggoyang dan menyerang Presiden Jokowi. Sebaik apapun kebijakan Jokowi di mata seorang RR selalu tampak buruk, seolah-olah ia ingin menyatakan bahwa Jokowi telah membuat kesalahan besar yang telah mendepak dirinya dari istana. Begitulah, hingga hari ini sepertinya RR makin tenggelam dan belepotan lumpur kebencian terhadap Jokowi. Apapun bisa diolah dan digoreng RR sedemikian rupa sehingga bisa dijadikan sebagai alat untuk menyerang dan menghantam Jokowi. Yang terbaru, RR melontarkan fitnah keji terhadap dua putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi wali kota Solo, dan Kaisang Pangarep yang dituduh memiliki 60 perusahaan dengan investasi ratusan miliar yang berasal dari setoran para taipan bermasalah. Ia juga menyebut bahwa KKN di era Jokowi jauh lebih ganas ketimbang era Orde Baru. Lantas dengan enteng bilang, enak aja Jokowi mau membangun dinasti bisnis dengan politik. Siapa lu? Kagak tahu diri. Wow. Sebuah narasi dan framing jahat untuk mengekspresikan sekaligus memanjakan sahabat kebenciannya terhadap Presiden Jokowi. Kritik presiden bisa dipenjarain. Saya ngeritik Pak Harto dipenjarakan di Sukamiskin 1,5 tahun. Ini lebih sadis. Korupsi dan KKN zaman Jokowi lebih ganas dari zaman Orde Baru. Jokowi kuasa 6 tahun, anaknya punya 60 perusahaan, investasi ratusan miliar. Kebanyakan itu setoran dari taipan-taipan yang bermasalah. Jadi lebih ganas korupsi dan KKN hari ini dibandingkan zaman Orde Baru. Jadi semua raja-raja pendiri republik kita mau bikin republik yang cita-citanya mencerdaskan, memakmurkan rakyat kita. Enak aja Jokowi ini, enak aja dia mau bikin dinasti bisnis sama politik. Siapa lu? Kagak tahu diri, tahu nggak? Oleh karena itu, kita stop lah ini barang. Nah, selama Jokowi, Human Development Index kita merosot, bukannya lebih baik gitu. 40% rakyat kita kategori miskin. 20% itu nyaris miskin. 20% sedang lah. Ya, yang benar-benar udah merdeka itu baru 20% yang paling atas. Ini yang kita mesti ubah. Bisa nggak? Bisa. Satu, pilih pemimpin yang adil. Pertanyaan saya tadi. Yang amanah. Jangan pemimpin palsu. Janji apa, tindakan apa. Janji apa, kelakuan sebaliknya, nyolong juga. Pilihlah pemimpin yang amanah, yang adil, yang jujur. Begitulah kalau kebencian sudah merasuk dan mengilu sumsum dalam aliran darah seorang RR. Ia tak lagi bisa membedakan antara kritik dan fitnah. RR terus saja mengumbar nyinyiran di ruang-ruang publik untuk menciptakan kesan bahwa Jokowi telah melakukan blunder besar dengan memecat dirinya sebagai seorang Menko Kemaritiman.
Yusuf Kala alias JK yang pernah menjadi wakil presiden Jokowi pada periode pertama kepemimpinannya pernah memberikan testimoni menarik bahwa RR merupakan sosok yang cerdas di bidang perekonomian. Namun menurut JK, RR tidak memiliki kemampuan yang baik untuk memimpin anak buah. Hal itu berdampak kepada kinerjanya selama sebagai menteri. Tak heran jika RR tak pernah awet sebagai menteri baik di masa kepemimpinan SBY maupun Jokowi. Omongnya besar tapi nggak bisa pimpin orang. Kata JK dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club pada hari Sabtu 7 November 2020 yang silam. Kan maunya Menteri Keuangan atau BUMN, ya maunya. Tapi ini kan yang menentukan kan Presiden. Kedua, kenapa tidak disarankan jadi Menteri Keuangan? Dia bikin isu bahwa dia akan jadi Menteri Keuangan atau BUMN. Datang 11 orang eselon 1 Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Darmin Nasution. Di sini, ini ruangan ini. Pada bulan Oktober tahun 2004. Mengatakan bahwa seluruh dirjen Kementerian Keuangan akan mundur kalau Menteri Keuangannya disalamkan. Akan mundur seluruhnya, 12 orang. 11 orang datang. Jadi saya bilang sama SBY, ini mau menolak ini semua orang. Saya bilang, kenapa menolak Ersa Ramli? Oh ya, dia itu tidak ngerti persoalannya, pekerjaan. Dan kedua, dianggap ini kita kebun binatang. Kalau marah-marah, sebut semua kucing lah, anjing lah, semua orang. Nah, jadi diboikot. Jadi bukan diboikot, tidak diterima. Tidak diterima. Jadi bagaimana mau menteri? Menteri BUMN lagi sama juga. Jadi Rizal ini mungkin pintar, tapi tidak bisa pimpin orang. Menteri, jabatan pada waktu zaman Gus Dur hanya 10 bulan jadi menteri. Zaman hanya 2 bulan jadi Menteri Keuangan, Menko-nya pernah. Zaman Jokowi pertama hanya 10 bulan. Tidak bisa pimpin orang. Ngomong banyak tapi tidak bisa pimpin orang. Jadi orang semua melawan gitu kan. Nah, waktu zamannya Jokowi tidak pernah diperhitungkan juga. Hanya karena kasihan menurut Luhut. Boleh tanya Pak Luhut. Dia terus datangi terus adik. Ya, akhirnya jadi Menko lah. Itu pun hanya 10 bulan. Karena kalau rapat Menko jarang mau hadir menteri itu dibawa dia. Tidak ada yang hadir. Kalau dia panggil apa, hanya dikirim dirjennya saja. Karena tidak bisa pimpin orang. Jadi ngomongnya besar, tapi menganggap diri pintar, tapi tidak bisa pimpin orang. Ya, pantesan kalau Presiden Jokowi menendang RR dari istana, menyimak perilakunya yang arogan, gampang melontarkan caci maki kepada anak buah, merasa paling pintar, tentu langkah yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk memecatnya. Meski tak pernah berhenti menyerang bahkan memfitnah Jokowi, tampaknya hal itu hanya dianggap angin lalu. Untung yang difitnah Jokowi yang dikenal sabar dan kuat dalam menghadapi berbagai cacian dan hujatan. Mungkin kalau bukan Jokowi, orang macam RR ini sudah menjadi penghuni penjara. Padahal kalau ingin memperkaya diri, tentu saja Jokowi bisa dengan mudah menjual kedaulatan bangsa dan negara kepada pihak asing dengan menghentikan kebijakan hilirisasi untuk stop ekspor bahan mentah seperti bauksit, nikel, tembaga, dan sebagainya. Berapa ratus triliun rupiah yang bisa ia bawa pulang. Namun toh hal itu sama sekali tidak dilakukan Jokowi. Bahkan dengan nyali besar, Jokowi tetap pasang badan ketika sejumlah negara mengajukan gugatan ke WTO. Demi menjaga kedaulatan bangsa dan negara, Jokowi pun terus melakukan perlawanan dengan nyali besar. Karena kita sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ratus tahun kita selalu ekspor yang namanya bahan mentah.
Sejak VOC loh kita ini mengekspor bahan mentah. Sampai sekarang masih kita ekspor bahan mentah. Kita tidak mendapatkan nilai tambah, tidak mendapatkan added value apa. Nikel stop. Tidak ada lagi yang namanya ekspor bahan mentah nikel. Raw material nggak ada lagi diekspor. Nikel stop. Apa yang terjadi? 7 tahun yang lalu kita ekspor nikel bahan mentah kira-kira 1 sampai 1,5 miliar US dollar. Berarti kira-kira 15 sampai 20 triliun rupiah. Karena kita stop dan muncul yang namanya industrial downstreaming, hilirisasi, industrialisasi. 2021 kemarin ekspor kita karena sudah dapat bentuk setengah jadi dan jadi menjadi 20,8 miliar US dollar. Artinya dari 15 triliun melompat kepada kurang lebih 300 triliun. Baru satu barang yang namanya nikel. Begitu kita bilang stop nikel, stop ekspor bahan mentah nikel, ya kita digugat sama Uni Eropa. Belum rampung sampai sekarang. Nggak apa-apa. Ini belum rampung, saya sudah perintah di boksit tahun ini stop. Biar digugat lagi. Boksit stop tahun depan, stop lagi tembaga atau timahnya. Biar digugat lagi. Nggak apa-apa, digugatin terus. Enak banget kita storin mereka bahan bakunya. Nilai tambahnya bisa 14 kali sampai 20 kali lipat dari kalau kita hanya store material. Enak banget. Pajak mereka yang dapat, pembukaan lapangan pekerjaan mereka yang dapat, terus kita dapat apa? Ya, kita ditakut-takuti terus. Tak gugat di WTO, tak gugat di WTO. Gugatlah. Nah, kalau saja RR mau membuka mata hatinya untuk melihat bagaimana perjuangan seorang Jokowi dalam melawan kekuatan pihak asing terkait kebijakan hilirisasi, tentu dia tak akan pernah tega melontarkan fitnah keji semacam itu kepada Jokowi dan keluarganya. Selain itu, dari berbagai sumber informasi yang kredibel dan terpercaya, kalau toh Gibran dan Kaisang sukses menjadi pengusaha muda yang kaya raya, mereka sama sekali tidak menggunakan aji mumpung dengan memanfaatkan kekuasaan sang ayah untuk kepentingan bisnisnya. Kerja keras dan kemampuan memanfaatkan peluang dengan menggunakan piranti digital itulah yang kabarnya membuat Gibran dan Kaisang sukses membangun bisnis di era digital. Kalau toh memang RR memiliki data valid dan akurat terkait dengan isu korupsi yang ia tuduhkan kepada putra Jokowi, laporkan saja ke KPK. Jangan malah dijual dan dijadikan sebagai alat propaganda dan agitasi untuk menyerang Jokowi yang ujung-ujungnya hanya mempermalukan RR sendiri. Bukan mustahil pula fitnah keji yang terus digelontorkan RR bakal berbalik menjadi karma politik yang akan menghantam RR sendiri dengan efek dan risiko yang jauh lebih dahsyat dan tak terampuni. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.